بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwan, a'azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim hakim. Tsumma amma ba'du. Kaum muslimin, para ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali kita memuja-muji Allah. Kemudian berselawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ikhwan, a'azzakumullah. Malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian seputar daripada Mausu'atul Adabil Islamiyah, ya, ensiklopedia adab-adab Islami. Malam hari ini kita sampai kepada adab yang ke-13, halaman 38. Ya, ini kita masih berbicara seputar al-adabu ma'allahi wa rasulihi, adab atau etika-etika terhadap Allah dan Rasulnya. Yang buat panduan bisa dibuka di halaman 38. InsyaAllah malam hari ini kita coba untuk mengambil 3 adab saja. Adab yang ke-13 yaitu at-tahakumu ila syar'illahi ta'ala. Ini yang pertama. Ya, berhukum dengan syariat Allah. Dan kedua insyaallah kita ambil juga ya di halaman 41 al-adab ar-rabi' asyar. Adab yang ke-14, i'tiqadun anna syar'allahi yusrun. Ya, beriktikad meyakini bahwasanya syariat Allah itu mudah. Dan yang ketiga, apabila waktu kita masih ya lapang, insyaallah kita lanjutkan kepada al-adabul khamis asyar. Adab ke-15, ihsanu dhanni billahi wa rasulihi. Berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya. Inilah 3 adab-adab yang insyaallah ta'ala akan kita pelajari di pertemuan kita di malam hari ini seputar al-adab ma'allahi wa rasuli, adab-adab etika-etika kita terhadap Allah dan Rasulnya. Kembali kita ke halaman 38, al-adabu tsalitsu asyar. Adab yang ke-13 dari adab-adab kita terhadap Allah dan Rasulnya, at-tahakumu ila syar'illahi ta'ala. Ya, berhukum ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin a'azzakumullah, hukum yang terbaik di dunia ini adalah hukumullah. Benar enggak? Benar. Ya, tidak ada keputusan, tidak ada syariat, tidak ada hukum yang paling afdal, yang paling adil kecuali hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Benar enggak? Walaupun mungkin dalam logika kita, Ustadz ini kayaknya hukum Islam ini tidak sesuai nih Pak Ustadz. Ya, bukan hukum Allah yang tidak sesuai. Otak kita, syahwat kita yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu. Ya, halaman 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, ini kan Allah firmankan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah itu lebih mengetahui tentang apa yang Allah ciptakan? Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha mengetahui. Nah, jadi
ya tentang ciptaan Allah, tentang umat manusia ini, yang paling tahu hukum yang terbaik untuk mereka adalah Allah itu sendiri. Maka Allah turunkan Al-Quran. Ya, jadi barang siapa yang mencari hukum, mencari aturan, mencari syariat selain Allah, ya ini nanti akan ya terjadi kekacauan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mengikuti akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi manusia ini kembali kepada syariat Allah, hukum-hukum Allah, maka mereka akan ya hidup dengan damai, aman dan nyaman. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahiman. Nah, ya. Dan adalah ya dia bil mu'minin rahiman, terhadap orang-orang yang beriman itu rahiman. Ya, rahiman itu ya penyayang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan ya sebuah hukum, sebuah syariat yang tidak adil. Ya, dan tidak bermanfaat bagi ya umat manusia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala salah satu daripada sifatnya adalah al-adl wal hakim. Ya. Allah itu adil dan Allah itu maha bijaksana. Tidak akan salah di dalam meletakkan sebuah syariat, sebuah ketentuan, sebuah aturan, sebuah hukum. Barakallahu fikum. Ya. Apa dampak positif seandainya kita ini kembali kepada hukum-hukum Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala? Silakan ditengok ikhwan azakumullah. Ini kita ambil yang penting saja. Ya. Yang pertama adalah salahu dzatil bayyin. Itu yang pertama. Ya, bahwasanya apabila manusia ini menjadikan hukum, ketentuan dan syariat Allah ini sebagai hukum di antara mereka, maka salah dzatil bayyin, maka hubungan antara manusia itu akan lebih baik, lebih seimbang dan jauh daripada al-khilaf bainan nas. Ya, jauh daripada perselisihan di antara manusia sendiri. Kenapa hari ini banyak orang berbantah-bantahan karena harta warisan? Malah ada yang bunuh-bunuhan. Itu kenapa? Kenapa Jeffrey? Nah, karena mereka itu tidak mengembalikan di dalam pembagian warisan itu kepada apa yang Allah sudah tetapkan. Akhirnya apa? Siapa yang bagak ini yang paling banyak dapat harta warisan orang tua ini. Nah, akhirnya kacau balau, tidak terima dan sebagainya. Tapi kalau seandainya ya dikembalikan kepada hukum faraid yang Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan dalam Quran, aman semua. Kenapa? Ini hukum Allah. Ya kan? Sami'na wa ata'na. Allah itu Maha Adil. Enggak mungkin Allah salah. Nah, berarti itu. Ya. Nah, jadi di saat manusia ini mengembalikan ya segala sesuatu itu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian baiklah hubungan di antara sesama mereka, jauh daripada perselisihan. Kenapa? Karena mereka itu telah menjadikan hukum Allah itu sebagai penengah di antara mereka. Maka selesailah urusan itu. Ya. Ada yang bilang, Ustaz, apa pula Ustaz, ini gimana ini, masa kami perempuan dapat satu ya bagian, laki-laki dapat dua, gitu kan dalam hukum faraid kan? Nah, itu ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah itu salah di dalam menetapkan pembagian. Ternyata benar. Kenapa anak laki-laki itu dapat dua bagian, yang perempuan satu bagian? Lidzakari mithlu hadil unthayain, itu ayatnya. Nah, di sinilah letaknya ya hakimnya Allah, adilnya Allah. Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Bijaksana. Tapi kalau seandainya kita sikapi dengan syahwat kita, perasaan kita, pasti komplain. Ya enggak?
Ah, lomaklah laki-laki kau dapat dua kami peciknya. Ah, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya seorang anak laki-laki itu akan menanggung nafkah banyak. Banyak. Ya. Istrinya lagi. Seluruh anak-anaknya siapa yang menanggung nafkahnya? Suami atau istri? Dia suami. Istri kan sifatnya adalah ya menerima nafkah dari suami. Suami mencari. Nah, kan luar biasa itu. Maka Allah Jalla wa'ala lebihkan bahagian daripada anak laki-laki itu. Supaya apa? Mudah nanti memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Nah, ini hikmahnya. Yaitu diantaranya. Yang kedua adalah al-barakatu fir rizki. Nah, ini juga. Ya, apabila manusia ini kembali kepada agamanya, kembali kepada syariat Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala, apa nanti akan terjadi? Al-barakatu fir rizki. Allah turunkan berkah di dalam rezeki-rezeki mereka. Ya. Ini ada ayat dalam surah Al-Maidah ayat 66, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Nah, ini luar biasa ini. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka-mereka ahli kitab. Sekiranya mereka itu aqamut Taurata, menegakkan hukum-hukum Taurat dan Injil, dan apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Rabb mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Sungguh mereka itu akan bisa makan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Maksudnya apa itu? Rezekinya berkah melimpah ruah. Nah, kan luar biasa. Nah, inilah apabila kita ingin keberkahan dalam rezeki kita, maka jadikanlah syariat Allah itu sebagai ya aturan-aturan dalam hidup kita. Taib. Kemudian yang ketiga, ya dampak daripada positif di saat kita ini kembali kepada hukum-hukum Allah, al-qada'u ala tasallutil insani al-akhihil insan. Ini dapat mengelakkan adanya seorang insan itu zalim terhadap saudaranya. Ya, karena dalam agama kita kan tidak boleh kita itu mengambil hak saudara kita ya dengan cara yang tidak benar. Ya, maka kalau seandainya tahu kita aturan Allah dengan hal demikian, maka hilanglah kezaliman itu. Ya, seperti misalnya ada orang punya lahan sawit yang ya bersebelahan dengan temannya. Kalau dia mengerti paham tentang ya hukum mengambil tanah teman walaupun sejengkal misalnya, ya maka dia tidak akan mau berbuat zalim itu. Tapi kalau mereka yang berhukum dengan syahwat mereka, acaklah Ustaz, ambillah perlu ambil ya 1 hektar. Nah, ya kan? Padahal 1 jengkal saja diambil, nanti gimana nanti akibatnya? Allah Subhanahu wa taala akan pikulkan nanti dari kiamat di pundaknya berapa? 7 aradin. 7 lapis bumi ini dipikulnya nanti itu di hari kiamat. Nah, ini masalah kalau bahasa masalah ajo. Nah, jadi kalau seandainya kita berhukum dengan hukum Allah, kita tidak akan mau itu. Karena kita tahu akibatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi apabila manusia ini kembali kepada aturan Allah, kepada syariat Allah, maka pasti mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya kezaliman itu bisa ya dielakkan. Tidak ada ya seorang itu menguasai ya zalim terhadap saudaranya. Tapi kemudian yang keempat, at-takhallusu minal qawanin wa syara'il wadaiyatil munafiyati li hukmihi ta'ala. Apabila umat manusia ini kembali kepada hukum-hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian akan ya terlepas daripada aturan-aturan undang-undang ya buatan-buatan manusia yang jauh dari ya keadilan, yang jauh daripada
ya hikmah Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak terjadinya komplain di mana-mana. Kenapa? Karena ternyata ya hukum yang mereka tegakkan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Akhirnya apa? Komplain dan sebagainya. Ya, terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berhukum, ya, maka ya insyaallah semuanya akan bisa tunduk. Ya, kenapa? Karena ini adalah hukum yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tengok di halaman 41, ya. Surah Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Ini dia. Wahai Muhammad, hendaklah engkau berhukum di antara mereka itu dengan apa-apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka itu adalah kepentingan. Ya, kepentingan. Kalau ini kita bikin nanti kita tidak dapat dukungan. Kalau ini nanti kita bikin orang kita dapat. Ini kan udah hawa nafsu namanya. Sehingga apa? Sehingga hukum-hukum undang-undang itu akhirnya sesuai daripada pesanan dan juga kepentingan. Nah, jadi kata Allah tidak. Berhukumlah engkau dengan apa yang Allah turunkan. Taib ini yang pertama. Masuk kita yang kedua. Al-adab ar-rabi' asyar, adab yang ke-14, i'tiqadun anna syar'allah yusrun. Ini dia. Meyakini bahwasanya syariat Allah ini yusrun. Apa yusrun itu artinya? Ad-din yusrun. Apa artinya Islam? Agama Islam ini mudah. Mudah sebetulnya. Ya. Ustaz, mana perlu mudah Ustaz? Ya, berat Pak Ustadz. Itu bukan agamanya yang berat, tapi apa? Ya, diri kita yang terasa berat akan hukum Allah. Itu saja. Ya. Bukan hukum Allah yang salah, tapi diri kita yang salah itu. Yang belum tunduk dengan hukum Allah. Tapi kalau seandainya orang yang tunduk dengan hukum Allah, sami'na wa ta'ana, tidak ada yang berat. Contohnya apa? Nabiullah Ibrahim. Ikhwan sekalian, kira-kira ada enggak yang sanggup di antara kita menyembelih anaknya? Berat enggak itu Ustaz Jeffrey? Antum sanggup? Kata Allah, sembelih anakmu Jeffrey, kata gimana? Tapi Nabi Ibrahim kok beliau itu merasa mudah saja gitu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tunduk akan perintah Allah. Sami'na wa ta'ana. Nabi Ismail sama juga tunduk akan perintah Allah. Akhirnya kan gampang saja. Ya, kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, katanya, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Sudah selesai. Jadi selama ini kenapa kita merasa berat akan hukum-hukum dan syariat Allah? Karena hati kita yang belum lagi lapang dan tunduk untuk menerima syariat Allah. Jadi kalau seandainya sudah lapang hati kita, tidak ada masalah. Bisa. Ya. Taib, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, lihat di bawah itu ada ayat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala ingin ya untuk kalian itu al-yusra, kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak inginkan ya buat kalian itu ya kesusahan. Tidak. Ya, makanya ikhwana azzakumullah, ketika kita salat, kalau sanggup berdiri boleh, ya harus berdiri itu. Kalau seandainya tidak sanggup berdiri boleh, boleh kita duduk. Hukum asalnya berdiri. Tapi Ustaz lagi sakit nak Ustaz, bolehkah kita duduk? Boleh. Ustaz tak bisa duduk dah Ustaz, boleh berbaring? Boleh. Itu kemudahan. Ya, nak juga bisa Ustaz pakai isyarat. Nak juga Ustaz. Nanti dia yang akan disolatkan lagi itu. Ya enggak? Itu udah parah kali.
Puasa juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana lagi sakit Pak Ustaz. Boleh berbuka? Boleh. Ustaz, ana musafir Ustaz, enggak tahan lagi. Boleh berbuka? Boleh berbuka. Ustaz, lagi musafir Ustaz, boleh saya qasar salat Ustaz? Boleh diqasar. Itu kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Ustaz, ana lagi mau salat, cuma tidak ada air. Boleh tayamum? Boleh tayamum. Kan mudah agama ini. Tidak ada alasan. Kenapa? Kemudahan-kemudahan itu Allah berikan sebetulnya kepada kita. Maka mesti kita yakini, ya, salah satu adab kita kepada Allah, kita meyakini agama Allah ini agama yang Allah mudahkan. Kalau terasa berat, bukan agama Allah, bukan syariat Allah yang berat, tapi hati kita yang belum lapang untuk tunduk akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini dalam hadis di bawah, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma khuyira baina amrayni qattu illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman fa idza kana isman kana ab'adun nasi minal ismi. Taib. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikasih dua pilihan kecuali Nabi itu memilih yang lebih mudah. Nah, itu Nabi itu. Misalnya ada dua perkara. Ini kedua-duanya sama-sama mubah misalnya. Ya, Nabi akan pilih itu yang paling mudah di antara dua perkara itu, kecuali kalau dosa itu lain masalah. Ya, fa idza kana itsman kana ab'adan nasi min itsm. Tapi kalau seandainya mengandung dosa, Nabi adalah sosok yang paling jauh daripada berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Makna dari hadis ini, ya, bahwasanya segala sesuatu yang datang, ya, yang datang ke dalam syariat kita ini adalah mudah. Kenapa? Nabi itu milih yang mudah. Memilih yang mudah, luar biasa. Ya. Taib, kemudian ikhwana azzakumullah, di dalam halaman 42, tengok itu di hadis atas, inna hadad dina yusrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama kita ini adalah mudah. Ad-din yusrun yassiru wa la tu'assiru. Agama Islam ini adalah agama yang mudah, yassiru wa la tu'assiru. Ya, ambil kemudahannya, jangan dipersulit diri kalian. Nah, berarti itu, ambil kemudahan. Ya, jangan dipersulit diri kita. Taib, barakallahu fikum, itu yang adab yang ke-14. Sekarang kita masuk kepada al-adab al-khamis, ini yang terakhir malam hari ini. Ya, ihsanul dhanni billahi wa rasulihi. Berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya. Berbaik sangka. Ya, ini ada sebuah hadis, ikhwana azzakumullah, ya, ana inda dhanni abdi bi. Itu artinya itu. Nah, diskusi. Ya, sungguhnya kata Allah, saya ini tergantung persangkaan hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, baik ya, baiklah yang dia dapatkan. Wa in dhanna bi syarran falahu. Tapi sebaliknya, apabila seorang hamba itu sudah buruk sangka pada Allah, maka buruk jugalah yang akan dia dapatkan. Maka ikhwana azakumullah, apapun yang Allah takdirkan buat kita, sesungguhnya itu semua adalah baik bagi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin terasa dalam hati kita itu berat, tapi di saat kita, ya, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah musibah itu akan berganti dengan sebuah kebaikan. Ada hikmah di sebalik itu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, itulah gunanya kita, ya, salah satu adab kita terhadap Allah adalah ihsan al-zan, husnuzan namanya. Selalu kita berbaik sangka kepada Allah, ya, apapun yang Allah takdirkan semuanya itu adalah sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita terima yang baik pula dari Allah. Ya, maka dalam ayat itu katakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa
syarlakum. Boleh jadi ya sesuatu yang kalian benci ternyata apa? Itu baik buat kalian. Sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kalian itu suka ternyata itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kan enggak tahu. Nah, itu. Inilah gunanya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini dibagi ya bahwasanya husnuzan kepada Allah itu ada di sini dibaginya menjadi 7. Banyak ini. Ini saya ringkas saja lah ya. Yang pertama adalah ihsanuzan billahi ta'ala fi dzatihi. Yang pertama. Berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, ya, wahidun la yata'addad. Allah itu Maha Esa. Satu, tidak berbilang. Nah, satu ini yang pertama, bahwasanya kita berbaik sangka pada Allah, Allah itu Maha Esa. Yang kedua, ihsanul dhanni billahi ta'ala fi rububiyatihi. Kita berbaik sangka kepada Allah di dalam perbuatan af'al Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Allah yang berezeki kepada kita. Nggak usah kita takut. Selagi ya masih ada rezeki kita, ya kita akan hidup. Selagi kita hidup, rezeki akan Allah berikan. Seperti itu. Yang ketiga, ini ringkas saja, ihsanul dhanni billahi ta'ala fi uluhiyatihi. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam ya uluhiyah Allah, di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah ya satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, untuk kita ibadati. Ya tidak ada yang lain. Allah yang lebih layak, yang berhak untuk kita sembah. Ya. Kemudian berikutnya di belakang halaman 43. Yang 4, ihsanul dhanni billahi ta'ala fi asma'i wa sifatihim. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat Allah. Bahwasanya seluruh nama dan sifat Allah itu adalah nama-nama yang baik, nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi. Tidak ada satupun celah akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya maha sempurna. Tuh. Kemudian yang kelima, ini ringkas saja, ihsanul dhanni billahi ta'ala fi qadarihi. Ini dia. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah takdirkan. Nah, ini yang tadi itu. Ya, kalau kita betul-betul mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah biqadarillah, ya, maka musibah itu akan menjadi ringan. Karena ini takdir Allah. Mau kemana kita lari? Karena itu adalah takdir Allah. Udahlah, ini Allah yang takdirkan kok. Semuanya baik. Udah, insya Allah seberapapun musibah menimpa kita akan pelan-pelan akan hilang. Ya, tengok di bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini yang kita ambil ayat yang paling bawah saja. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Itu dia. Surah Al-Hadid ayat 22. Ya, apapun yang menimpa dari musibah yang terjadi di dunia ini, mungkin kayak itu gempa, tsunami dan sebagainya. Wala fi anfusikum, atau musibah menimpa kalian. Ya, banyak yang menimpa kita, mungkin kita sakit, mungkin ada yang wafat di antara orang yang kita cintai dan sebagainya. Illa fi kitabin, kecuali semua itu sudah Allah tetapkan sebelum semua itu terjadi. Sudah ada itu ketentuannya. Ini mau apa kita lagi? Ya, yang ada itu adalah kita ridha, ikhlas dan berbaik sangka kepada Allah. Itu saja. Nah. Baik, barakallahu fikum. Yang keenam, ihsanul dhanni billahi ta'ala fi syar'ihi. Nah, ini yang keenam, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang syariatnya. Bahwasanya syariat Allah ini adalah syariat yang sudah sempurna. Ya, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurang-kurangi. Sudah sempurna. Ya, yang sudah ada saja mungkin kita tidak sanggup melaksanakannya. Ya enggak?
Ya, apalagi kalau saya ini tambah-tambah lagi, cukup. Yang sudah ya Allah tentukan, Nabi ajarkan, itu saja yang kita amalkan, itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Maka salah satu daripada adab kita adalah berbaik sangka bahwasanya syariat Allah ini sudah Allah sempurnakan. Tidak perlu lagi penambahan, apalagi pengurangan. Taib, Allah Subhanahu wa ta'ala firman di sini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini yaitu di Haji Wada, ya aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian dan saya sempurnakan atas nikmatku dan saya telah ridai untuk kalian agama Islam itu sebagai agama kalian. Sudah berarti selesai. Yang kedua juga bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang mudah. Yang tadi juga ya, yang mudah dan tidak menyusahkan. Allah Subhanahu wa taala firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tengok di halaman 44 yang di atas itu. Ayat surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban kepada seseorang itu illa wus'aha, kecuali ya kadar kemampuannya. Jadi musibah-musibah yang menimpa kita hari ini itu sudah diukur oleh Allah. Tidak mungkin Allah itu berikan sebuah ujian, sebuah musibah di luar kemampuan hamba itu sendiri. Karena Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Allah itu hakim. Allah itu maha bijaksana. Tidak mungkin dikasih kita musibah di luar daripada kemampuan, daripada iman kita. Taib, yang terakhir, ihsanu dhanni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbaik sangka dengan Rasul Allah yang Allah utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah haqqan as-sadiqu fi ma akhbar. Itu dia. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul utusan Allah yang hak, yang benar. Bukan bohong. Ya, tapi as-sadiqu fi ma akhbar. Nabi itu benar ya akan segala sesuatu yang beliau kabarkan. Al-muballighu 'anillahi syar'ahum. Nabi itu adalah yang menyampaikan kepada manusia ini akan hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak satu pun wahyu ayat yang Nabi itu sembunyikan, tidak ada. Semua disampaikan. Ya. Inilah yang mesti kita ya berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada yang bilang, oh Nabi itu korupsi ayat. Itu sudah su'zon itu. Sudah ya berburuk sangka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Semua syariat, semua ayat, semua hukum-hukum telah Nabi ajarkan kepada kita. Dan Nabi sampaikan kepada umatnya. Makanya Allah turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Dan malahan ikhwan azamullah, Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah memberikan sebuah pernyataan, ya barang siapa yang mengada-ngada dalam agama ini, ya maka dia sudah menyangka Nabi Muhammad itu khanar risalah, telah berkhianat di dalam menyampaikan ya pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya tidak ada sesuatu kebaikan kecuali Nabi telah sampaikan dan anjurkan. Tidak ada suatu keburukan yang membuat kita masuk neraka kecuali Nabi sudah sampaikan dan sudah ya memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhkannya. Tayyib, barakallahu fikum, itu yang bisa kita pelajari malam hari ini ya tentang adab-adab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, malam hari ini ada 3 adab tambahannya dari adab sebelumnya. Yang pertama adalah at-tahakum, ya berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Untuk malam hari ini, dalam kitab ini adab yang ke-13. Terus
Adab yang berikutnya, ikhwana azakumullah, i'tiqadun anna syara'allah yusrun, ya, meyakini bahwasanya syariat Allah ini mudah, ya, tidaklah memberatkan. Yang ya, adab yang ke-15, berbaik sangka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan tentang berapa ya bentuk-bentuk bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang terakhir adalah hadis yang tadi kita sampaikan, ana inda dhanni abdi bi. Ya, sungguhnya saya tergantung persangkaan hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan, apabila dia berbaik sangka kepadaku, falahu, maka baiklah yang akan Allah berikan. Wa in dhanna bi syarran, tapi kalau dia berburuk sangka kepadaku, maka buruklah yang juga akan dia dapatkan. Silahkan pilih yang mana. Ya, pilih yang mana. Kalau kita mau baik, maka selalulah kita berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah takdirkan. Ya, tapi kalau kita ingin keburukan, silakan kita sudzon kepada Allah. Tapi ingat, ya, keburukan juga yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran barakallahu fikum. Mungkin demikian, terima kasih. Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.